Bismillahirrahmanirrahim. Waqila, dan dikatakan oleh sebagian pendapat ulama, yarfuqani bil mu'minina wa yanharanil kafira wal munafiqa. Yarfuqani lembut kedua malaikat itu bil mu'minina terhadap orang mukmin, wa yanharani, dan kasar kedua malaikat itu al kafira terhadap orang kafir, wal munafiqa, dan orang munafik. Wa yas'alani, dan menanyakan atau bertanya dua malaikat itu kulla insanin, pada tiap-tiap manusia, bilughatihi, dengan bahasanya, yakni bahasa yang ditanya. Wa yaqulani, dan mereka berdua bertanya lahu, kepada si mayyit, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka wa ma qiblatuka wa man ikhwatuka wa ma imamuka wa ma minhajuka wa ma amaluka. Man, siapakah rabbuka, Tuhanmu, wa ma, dan apakah dinuka, agamamu, wa man, dan siapakah nabiyyuka, nabimu, wa ma, dan apakah qiblatuka, kiblatmu, wa man, dan siapakah ikhwatuka, saudara-saudaramu, wa ma, dan apakah imamuka, imammu, penuntunmu, wa ma, dan apakah minhajuka, manhajmu atau jalanmu, jalan syariatmu, wa ma amaluka, dan apakah amaluka, amal perbuatanmu. Faman, maka siapa orang waffaqahullahu, yang Allah memberikan kecocokan, ya, memberikan taufik atau petunjuk, wasabbatahu, dan Allah menetapkan padanya bil qaulis sabiti, dengan ucapan yang kokoh, ucapan yang tetap. Qala, ia berkata, orang itu berkata, wa man wakkalakuma alayya wa man arsalakuma ilayya, wa man, dan siapakah wakkalakuma, yang telah menugaskan kalian berdua, alayya, mendatangi kepadaku, wa man, dan siapakah arsalakuma, yang telah mengutus kalian berdua, ilayya, kepadaku. Wa hadza, dan inilah yaquluhu, tiada mengucapkannya pertanyaan ini, illa, kecuali al-ulama'u al-akhyaru, yaitu ulama-ulama yang telah terpilih, ulama-ulama pilihan. Fayaqulu, lalu berkata ahaduhuma, salah satu dari mereka, yakni malaikat Raqib dan malaikat Munkar dan Nakir, lil akhari, kepada yang lain, shadaqa, benar dia, wa qad kafa, dan sungguh cukup, syarruna, keburukan kita kepadanya. Wal mu'minu, dan orang mukmin ketika ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka, dan seterusnya, yaqulu, dia akan mengatakan laguma, kepada kedua malaikat itu, Rabbiyallahu wahdahu la syarikalah. Rabbi, Tuhanku, Allahu, yaitu Allah, wahdahu, yang esa, la syarika, tidak ada sekutu lahu baginya, wal islamu, dan Islam, dini, adalah agamaku, wa Muhammadun, dan Nabi Muhammad, nabiyyi, adalah nabiku, wa huwa, dan dia khatamun nabiyyina,
adalah penutup dari nabi-nabi. Wal Ka'batu, dan Ka'bah kiblati adalah kiblatku. Wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin ikhwati adalah saudara-saudaraku. Wal Qur'anu, dan kitab suci Al-Qur'an imami adalah pemimpinku, panutanku. Was sunnatu, dan sunnah, sunnahnya Rasul, sunnahnya Nabi, minhaji adalah jalanku. Wa ana, dan aku qara'tu, membaca aku kitab Allahi, kitab Allah. Fa amantu, lalu aku beriman bihi kepadanya. Wa saddaqtuhu, dan aku membenarkan apa yang ada padanya. Wa yaqulani, dan berkata dua malaikat lahu padanya, idza waffaqa lil jawabi sadaqta wa num naumatal arus alladzi la yuqidhuhu illa ahabbun nasi ilaihi. Idza waffaqa, apabila telah sesuai, lil jawabi, di dalam memberikan jawaban, sadaqta, kamu benar. Wanum, dan tidurlah kamu, naumatal arusi, seperti tidurnya pengantin baru, alladzi la yuqidhuhu, yang tidak ada yang membangunkan padanya, illa, kecuali ahabbun nasi, orang yang paling dicintai, ilaihi, kepadanya. Wa fi riwayatil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari wa Muslimin, dan Imam Muslim, innahuma yaqulani lahu, sesungguhnya kedua malaikat itu menanya lahu kepadanya, kepada si mayyit, ma kunta taqulu fi hadzal nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu ucapkan terhadap orang ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, lalu berkata atau menjawab si mayyit, al-mu'minu, yang meninggal dunia dalam iman, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu, intaha, aku bersaksi bahwasanya dia, yaitu yang engkau bawa itu wahai malaikat, adalah hamba Allah dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, intaha, selesai. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, masih membahas tentang tugas-tugas malaikat. Di antara tugas malaikat yaitu malaikat munkar nakir, tugasnya menginterogasi orang-orang yang sudah masuk di liang lahat, liang kubur. Maka meneruskan pelajaran yang lalu bahwa malaikat munkar nakir ini akan datang sesudah orang-orang yang melayat satu persatu meninggalkan kuburan si mayit. Kaifiyah menanyainya seperti apa? Para ulama berbeda pendapat. Yang lalu dikatakan bahwa orang itu didudukkan kembali, kemudian rohnya dimasukkan ke dalam jasadnya, tapi tidak seperti kondisi dia itu hidup di dunia. Kalau yang meninggal orang mukmin, yang ditanya orang mukmin, maka yarfuqani, dari rafiq, lemah lembut, lemah lembut pertanyaannya, ramah, itu kalau yang ditanya orang mukmin. Tapi kalau yang ditanya orang kafir, yang ditanya orang munafik, kasar, yanharani, yanhar, dari fala tanhar, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Terhadap orang yatim, fala taqhar, jangan menghardik, dan terhadap orang miskin
jangan membentak, yanhar. Jadi kalau sama orang kafir ya bengis, kasar. Tapi kalau sama orang mukmin halus. Kita sering dengar riwayat bahwa malaikat itu menanyakan sekitar keimanan, ya. Dari kita kecil dulu, ya, orang-orang dewasa suka menyebutkan bahwa orang mati itu nanti bakal ditanya oleh malaikat, diantaranya man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka, ya, wa ma imamuka wa ma dinuka, dan yang lainnya. Nah, ternyata di kitab ini juga dijelaskan tentang bagaimana nanti malaikat akan menanyakan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Lah tentu juklak juknisnya malaikat itu sama, tinggal siapa lawan bicaranya. Kalau misalnya malaikat menanyai Rasulullah, bagaimana kira-kira pertanyaannya? Ya fulan, ya Muhammad bin Abdullah, man rabbuka wa man nabiyyuka, ya, wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka. Muhammad bin Abdullah, ya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Ya, ketika menjawab siapa Tuhanmu, jawabannya Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Jawabnya gimana kira-kira Rasulullah? Iya. Nah, ini aku sebagai nabi, maka tentu berbeda, ya. Berbeda. Seperti misalnya dalam satu riwayat dikatakan bahwa Sayyidina Umar itu orang yang kuat, orang yang disegani, ya. Sampai-sampai setan aja kalau lewat berpapasan dengan Sayyidina Umar mending minggir nyari jalan yang lain. Tuh, hebatnya Sayyidina Umar. Di satu saat ketika Sayyidina Umar wafat, meninggal dunia, Sayyidina Ali ingin tahu bagaimana kira-kira Umar menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Maka ketika Sayyidina Ali minta kepada Allah diberikan kasyaf, namanya, diberikan terbukanya tabir, ya, itu melihat, menyaksikan bagaimana Sayyidina Umar ditanya oleh Munkar Nakir. Ya, begitu ditanya, ya, man rabbuka wa man nabiyyuka, ya, wa ma imamuka, dan seterusnya, ya, itu Sayyidina Umar balik bentak sama Munkar Nakir. Kalau bahasa orang kita, emang lu nggak tahu siapa gua? Itu. Iya. Ya. Kalau ditanya siapa nabimu, emang kamu nggak tahu siapa saya? Saya kan yang selalu menemani Rasulullah SAW. Jadi kisah-kisah seperti itu dikisahkan oleh salafus saleh, ulama-ulama zaman dulu. Ya. Ya. Kalau orang bisa melihat keadaan orang mati, itu berarti dia sudah diberikan kasyaf, ya, diberikan terbukanya batin, ya. Dan tidak sembarangan orang bisa diberikan seperti itu. Kalau memang Allah memberikan pertolongan kepada kita, maka kita bisa menjawab dengan baik. Nah, Allah akan memberikan pertolongan manakala perbuatan kita adalah baik. Jadi Allah menolong kita lewat amal perbuatan kita. Bahkan
di kalangan orang-orang tertentu ketika ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma qiblatuka wa man ikhwatuka, ya, malah dia kembali bertanya man wakkalakuma alayya wa man arsalakuma ilayya, ya. Siapa yang nyuruh kamu datang ke saya, ya. Siapa yang menugasi kamu kepada saya, ya. Ya tentu jawabannya adalah Allah. Nah itu Tuhanku, nah, kira-kira begitu, ya. Itu Tuhanku, dan itu tidak sembarangan orang bisa jawab. Karena kalau melihat ciri-ciri fisiknya seperti yang lalu, ya, kita sudah bahas, ya. Wadahnya besar, ya, rambutnya gimbalnya rambut sampai ke tanah, ya. Matanya besar-besar, merah, ya. Merah menyala seperti api, ya. Kemudian giginya bertaring, ya. Taringnya bisa nyeruduk ke tanah kuburan, ya. Kira-kira kalau kita lihat makhluk seperti itu takut apa enggak? Ya. Kalau kita lihat fisiknya ya kita takut. Tapi bagi orang yang tidak bersalah, itu rasa takut itu hilang. Orang takut itu karena salah satunya adalah dihantui rasa bersalah. Seperti kita naik sepeda motor, ya, lihat polisi, temu polisi, takut nggak? Kalau kita nggak salah, ya kenapa takut sama polisi? Ya. Ya. Ustadz Rosidi aja berteman sama polisi, ya, misalnya gitu, ya. Bahkan banyak polisi yang kalau ketemu beliau salaman nunduk, ya, karena kebetulan polisinya tinggi. Polisinya tinggi, beliau ya pendek, ya nunduk gitu. Kalau nggak nunduk nggak bisa salaman. Jadi kalau kita orang yang nggak punya salah ketemu polisi, ya nggak bakal takut. Mau kumisnya baplang kayak apa, ya, mau badannya tegap kayak apa, kalau kita nggak punya salah nggak bakal takut. Tapi kalau kita punya salah, ya, ada polisi jalan tuh, ya, polisi jalan, padahal dia mau nyebrang jalan, gitu. Kita kebetulan berhentinya di zebra cross, di zebra cross, ya. Terus kita nggak punya SIM, sepeda motor mati, STNK-nya. Itu polisi jalan, bagaimana perasaan kita? Waduh, jangan-jangan nangkep kita nih. Udah ada rasa takut. Rasa takut seperti itu. Nah, maka wajar manakala yang ditanya itu al-ulama'ul akhyar, ulama-ulama yang terpilih, ya, malah balik nanya, siapa yang nyuruh kamu ketemu saya, ya. Siapa yang perintah nanyain saya, gitu. Maka malaikat itu jadi celingukan, ya. Bener juga sih dia, ya. Kita udah ganggu dia, gitu. Kan dia orang mukmin, dia biasa ngajarin orang, masa iya dia nggak bisa jawab, gitu. Nah, ini pakem-pakem seperti ini kadang-kadang, ya, itu keluar dari pakem. Satu contoh misalnya, kita sholat jenazah. Dalam sholat jenazah kan ada Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya. Atau misalnya dalam doa menyolatkan jenazah atau doa tahlil, diantaranya ada kalimat Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz an sayyiati, ya. Ya Allah, apabila orang ini baik, ya, maka tambahkan kebaikannya. Apabila orang ini ada keburukan, maka ampuni kesalahan dan keburukannya. Kira-kira kalau kita hidup zaman Rasulullah, ya,
kita ikut nyolatin Rasulullah, pantas nggak doa ini disebutkan? Ya. Misalnya Rasulullah yang kita sholat ini, terus kita doa, Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani, wa in kana musian fatajawaz an sayyiati. Ya Allah, apabila dia ada kebaikan maka tambahi kebaikannya, kalau dia ada keburukan maka ampuni dia. Rasanya nggak pantas kalau yang disolati adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya dalam doa di sholat jenazah itu kan ada kalimat wa abdilhu daran khairan min darihi wa azwajan khairan min zawjihi. Ya Allah, gantikan dia rumah yang lebih baik daripada rumah yang ditempati di dunia, dan gantilah dia pasangan hidup yang lebih baik dari pasangan hidup yang ada di dunia. Otomatis kalau pasangan hidupnya itu orang-orang ahli ibadah, maka kalimat doa seperti ini menjadi kurang tepat. Menjadi kurang tepat. Karena itu dalam prakteknya bisa jadi berbeda-beda. Seperti misalnya, sebagian orang mengatakan, kenapa orang meninggal pakai ditahlilin? Rasulullah saja meninggal gak ditahlilin. Karena levelnya beda-beda. Rasulullah meninggal gak perlu didoain, karena manusia yang sempurna. Nah kalau kita mati dah, gak meninggal dah, kecakapan meninggal. Kita mati, patut perlu didoain. Kalau didoain nggak boleh, disumpahin boleh nggak? Misalnya, ustadznya udah jongkok di kuburan nih, lagi mau doa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ada yang nyolek gitu, nggak usah didoain, udah, orang itu mati membawa amalnya masing-masing. Ya udah, kalau kamu nggak boleh doain, saya sumpahin boleh nggak? Pasti nggak boleh. Jadi kadang begitu. Seperti baca Quran di kuburan, itu kan banyak yang mengatakan bid'ah. Bahkan orang mengatakan kalau itu kebaikan, maka pasti yang mula-mula melakukan adalah Rasulullah. Padahal Rasulullah mengajarkan dalam kitab Al-Adhkar, Adhkarun Nawawi, dan kitab-kitab yang lain itu dijelaskan, kalau ada orang meninggal dunia sudah dikuburkan, maka hendaknya dibacakan surat Al-Fatihah, dibacakan akhir daripada surat Al-Baqarah. Artinya ada sinyal-sinyal yang membolehkan, bahkan Rasul memerintahkan untuk mengerjakannya. Tapi ada yang mengatakan orang baca Quran di kuburan itu syirik, bahkan itu biangnya syirik. Dia mati kafir, nggak bakal masuk surga. Lo baca Quran kok mati kafir, gimana? Itu. Wal mu'minu yaqulu lahuma rabbi Allahu wahdahu la syarikalah. Orang mukmin kalau ditanya mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita kan biasa dengar Allahu Rabbi. Allah adalah Tuhanku. Di sini Rabbi Allahu wahdahu la syarikalah. Tuhanku adalah Allah, tidak ada sekutu baginya. Wal Islamu dini, Islam adalah agamaku, wa Muhammadun nabiyyi, Nabi Muhammad adalah nabiku, wa huwa khatamun nabiyyin. Dia adalah penutup dari para nabi. Wal Ka'batu qiblati, Ka'bah adalah kiblatku. Wal mu'minuna ikhwati, orang-orang mukmin adalah saudara-saudaraku.
Wal Qur'anu imami, Al-Quran itu adalah panutanku, was sunnatu madnaji, sunnah Rasul itu jalanku dalam beragama. Ada yang seperti kita dengar ya, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi ya. Ini pakai bahasa Arab, tapi nanti malaikat nanya itu dengan bilughatil mayyit, dengan bahasanya si mayyit. Karena ada yang bilang, kamu kudu ngerti bahasa Arab, kudu bisa ngomong bahasa Arab. Ntar kalau kamu masuk ke liang kubur, malaikat nanya, man rabbuka wa man nabiyyuka, dan sebagainya. Lah, kalau kamu nggak tahu bahasa Arab, bagaimana jawabnya? Ya. Jadi malaikat menanyai dengan bahasa si mayyit. Kalau yang meninggal orang Jawa ditanya, sopo pangeranmu? Ya, kalau orang Sunda, saha, ya, naunya Tuhan, pangeran juga ya. Saha pangeran Anjen, Anjen ya. Iya, saha pangeran Anjen ya. Ya, jadi orang akan bisa jawab karena menggunakan bahasa si mayyit. Adapun di sini bahasa Arab karena memang pelajarannya ya pakai bahasa Arab ya. Sopo pangeranmu? Gusti Allah pangeranku. Ya. Siapa saha pangeran Anjen? Ya, Gusti Allah pangeran abdi. Oh ya, begitu ya. Ya, satik mangartos dah. Jadi siapa nabimu? Nabi Muhammad adalah nabiku dan rasul Allah. Apa agamamu? Agamaku adalah agama Islam. Mana kiblatmu? Ka'bah adalah kiblatku. Siapa saudaramu? Orang-orang mukmin, saudara-saudaraku. Lah, saudaramu orang mukmin, tapi kenapa kamu waktu hidup berantem mulu sama orang mukmin? Ya, sampai ada yang bilang, ya orang Islam itu nggak pada akur kalau masih hidup, ya. Tapi kalau sudah pada belonjor di depan rumah saya itu baru pada akur. Depan rumah saya, Manggisan, dekat Kober. Kalau udah masuk kuburan, semua akur, ya, belonjor belah utara semua, ya, ngadepin ke kiblat, ke barat semua, udah akur dah tuh, ya, nggak ada yang berantem. Tapi kalau masih hidup kadang nggak pada akur. Padahal kalau ditanya siapa saudaramu, mukminin mukminat saudaraku, muslimin muslimat saudaraku. Tapi waktu di dunia berantem mulu sama tetangganya sesama orang Islam. Ya, makanya ketika kita jawab begitu, malaikat pasti nyengir tuh. Aku saudara, lu udah sampai sini. Apa yang menjadi panutanmu? Al-Quran panutanku. Jalanmu dalam beragama apa? Ya, adalah as-sunnah, sunnah daripada Rasulullah SAW. Aku membaca kitab Allah, aku beriman kepadanya, dan aku membenarkan apa yang ada dalam kitab Allah. Kalau dua malaikat itu menanya, kemudian kita menjawabnya dengan benar, maka malaikat mengatakan sodakta, kamu benar. Kemudian kata malaikat, num naumatal arus, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Pernah jadi pengantin, Pak? Kalau jadi manten tuh tidurnya gimana kira-kira? Tidur pengantin itu nggak ada yang berani bangunin, ya. Biar kata subuh kesiangan, mertua juga nggak bakalan bangunin. Namanya juga manten baru. Siapa yang bangunin? Istrinya, ya. Kata maknya, Neng,
No, suamimu bangunin. Ya. Ini udah direbusin telur setengah mateng. Ya. Tambahin apa? Tambahin madu sama lada hitam. Udah sono gi bangunin. Tuh, yang bangunin istrinya. Ini sama ini. La yuwaqiduhu illa ahabbun nas ilaihi. Enggak ada yang berani bangunin kecuali yang bangunin adalah yang paling dicintai gitu. Jadi yang bangunin ya istrinya. Banguninnya juga pelan-pelan, Bang. Bangun Bang, udah siang gitu. Ini udah disediain ya telur setengah mateng sama madu, telur bebek lagi. Lain kalau manten tua, manten lama ya nggak pakai begitu cara banguninnya ya. Kadang ya banguninnya nendang pakai kaki ya. Ya karena tidurnya di bawah ya. Nah jadi begitu indahnya seorang mukmin ketika sudah masuk ke liang lahat bertemu dengan malaikat ya, sapaan malaikat itu adalah menyejukkan, menyenangkan. Kemudian dalam riwayat lain sebelum mayit itu ditanya ya, datang dulu malaikat membawa suratun Nabi, membawa gambaran Nabi Muhammad SAW ya. Ada gambarnya atau replikanya Nabi dibawa, ditunjukkan kepada orang itu. Kemudian orang itu ditanya, kamu tahu nggak siapa ini yang saya bawa? Kita belum pernah ketemu dengan Rasulullah, belum pernah melihat Rasulullah. Kira-kira bisa jawab nggak? Sebagai orang mukmin bisa jawab nggak? Jawab. Siapa yang ngasih contekan jawaban? Amal kita, amal perbuatan kita, ibadah kita, dia yang ngasih contekan sama kita ya, membisikkan di telinga, itu adalah nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia mengatakan, hadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Summa wa ammal kafiru wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada yang mau menambahkan di sini, silakan. Baik. Biasa kalau kita menyolati jenazah itu imamnya suka mengisyhadkan ya. Isyhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair. Saksikanlah bahwasanya mayit ini termasuk ahli kebaikan. Yang lain jawab khair. Ya, khair. Ya. Ada yang diem aja, disodok pakai siku sama temannya. Nggak perlu diem aja. Baik di mana? Orang hidupnya jahat mulu, jahatin orang mulu sih baik. Lu jangan begitu. Biar kata dia jahat, tapi ada kebaikannya. Kata yang nyodok tuh, ada kebaikannya. Di mana kata temannya? Gini, dia kan preman pasar tuh, ya, misalnya gitu nih, contoh aja. Ya, jadi ya tukang malak orang, tukang apa ya. Kadang-kadang jalannya sempoyongan gitu. Tapi pernah waktu datang musim rambutan, dia dari pasar bawa 3 ikat rambutan. Begitu berhenti depan rumah ya, anak saya nangis. Saya tanya kenapa dia nangis? Mau minta rambutan ya. Sama dia dipetikin
3 buah. Ya. Oh mau deh. Iya, pengen rambutan, dipetikin 3 buah, dikasih sama anak saya. Anak saya diem. Kebaikan apa bukan? Kebaikan apa bukan? Nah, itu yang saya lihat ada kebaikan, maka saya berani mengatakan khair. Gitu. Begitu jawabnya. Iya. Isyhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair. Ahlil khair kan berarti ahli kebaikan. Saya kan nggak jawab ahlul khair. Saya jawabnya khair. Baik, karena saya pernah melihat dia melakukan kebaikan. Itu begitu. Apa boleh? Boleh. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi. Aku ini tergantung kepada prasangka hamba. Kalau prasangkanya baik, maka jatuhnya kebaikan. Tapi kalau prasangkanya buruk, maka jatuhnya keburukan. Karena itu terhadap orang lain yang kita lihat orang itu banyak keburukannya, ketika kita dimintain untuk menyolatkan, ya datang aja sholatin. Kali-kali aja lewat doa-doa kita dalam sholat, dosa orang itu diampuni oleh Allah. Kan kalau dia masuk surga kan siapa yang senang? Allah senang, Rasulullah senang, kita juga senang karena jadi teman kita nanti di surga. Nah kalau kita, wah dia orang jahat begitu, ngapain kita nyolatin? Itu pertama adalah kesombongan kita. Karena kita ini kadang berpikir sudah jadi orang baik, padahal di diri kita ada nggak tidak baiknya? Banyak, bukan ada doang, cuman aja kita nggak berasa. Terus begitu ada orang nggak baik, ya, tukang mabok dan sebagainya, meninggal nggak mau nyolatin, ya nggak mau nyolatin dia, percuma aja. Itu namanya kita sombong, ya, ya merasa diri lebih baik. Kan kita nggak pernah tahu sebelum dia meninggal dia bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah, kan kita nggak tahu. Ya udah, datang sholatin. Terus kalau misalnya kita nggak mau nyolatin, kita malah nyumpahin dia, lalu dia masuk neraka, yang seneng siapa? Yang seneng siapa kalau ada orang masuk neraka? Setan. Yang sedih siapa? Rasulullah SAW. Maka mau tidak mau terhadap saudara kita sesama muslim, ya seburuk apapun dia, ketika dia meninggal dunia, tugas kita adalah sebagaimana mestinya orang Islam ketika saudaranya sesama muslim meninggal dunia, ya bertakziah, ya memandikan, ya mengkafankan, ya mensolatkan sampai hingga mengkuburkan. Lebih dari itu semua adalah urusan Allah. Tugas kita berhusnudzon, baik sangka kepada orang lain. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dah wa